Ketika ini dianggap nanti tidak efektif, rupanya muncul pemikiran untuk mengadakan yang namanya darurat sipil. Menurut saya pikiran ini sangat aneh dan melompat. Maka pertanyaannya, siapa pembisik Presiden Jokowi? Sobat RH sekalian, ini rubrik pertama, jalan lurus. Saya akan menyampaikan opini saya terhadap masalah hukum, sosial, dan politik yang berkembang. Untuk jalur yang pertama ini, kita akan membahas mengenai darurat sipil versus darurat kesehatan masyarakat. Saksikan videonya. Sobat RH sekalian, kita tahu bahwa pada tanggal 30 Maret kemarin, Presiden Jokowi mengumumkan mengenai kemungkinan diterapkannya darurat sipil mendampingi kebijakan pemerintah soal darurat kesehatan masyarakat dengan pilihan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Yang paling menarik adalah ketika Presiden Jokowi mengatakan mengenai kemungkinan didampingi oleh darurat sipil, komponen masyarakat banyak yang menolak, termasuk koalisi lembaga sosial masyarakat atau NGO, beberapa akademisi, dan lain sebagainya. Saya pun termasuk orang yang menolak dilakukannya atau diterapkannya darurat sipil seandainya memang diterapkan, walaupun itu dikatakan sebagai alternatif terakhir. Kenapa begitu? Ada perbedaan esensial, Sobat RH sekalian, antara yang namanya darurat sipil dengan darurat kesehatan masyarakat. Kalau darurat sipil, tujuannya adalah untuk mengembalikan tertib sosial, tertib hukum yang mungkin tercabik-cabik karena adanya gangguan-gangguan keamanan. Misalnya pemberontakan, pertikaian, social unrest, dan lain sebagainya. Sehingga pemerintahan di tempat tersebut atau di banyak tempat menjadi separuh lumpuh atau lumpuh. Sehingga untuk mengembalikan kondisi yang disorder ke dalam kondisi yang order tersebut, maka kemudian pemerintah bisa menerapkan darurat sipil. Bukan tidak mungkin menjadi darurat militer, lalu kemudian darurat perang kalau kondisinya memang parah sampai terjadinya perang, baik perang dengan negara lain maupun perang saudara misalnya. Nah, kalau darurat kesehatan masyarakat, filosofinya berbeda. Filosofinya adalah bagaimana mengembalikan, memulihkan kesehatan masyarakat yang terdampak karena adanya penyakit menular misalnya. Dalam konteks sekarang ini COVID-19 atau COVID-19. COVID inilah yang kemudian membawa banyak sekali korban, sudah ribuan angkanya saat ini, dan yang meninggal sudah lebih dari 100. Sehingga pantas dinyatakan kalau COVID-19 ini merupakan darurat kesehatan masyarakat. Tetapi dalam darurat kesehatan masyarakat yang diatur di dalam Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 2018, ada beberapa pilihan kebijakan. Kebijakan pertama adalah melakukan karantina. Ada karantina rumah, kalau misalnya di sebuah rumah ditemukan virus, bibit penyakit, penyebaran pandemik dari misalnya virus atau COVID-19 ini, atau juga misalnya karantina rumah sakit, kalau ditemukan bahwa di rumah sakit tertentu ternyata ruang isolasinya bocor dan kemudian virus sudah menyebar kemana-mana, di-lock rumah sakit tersebut. Atau yang ketiga, karantina wilayah, di mana border atau batas-batas wilayah tersebut, baik di udara, di laut, maupun di darat, itu dijaga ketat. Orang tidak bisa keluar masuk wilayah yang dikarantina tersebut, kecuali dengan tentu syarat-syarat tertentu yang ketat. Nah, yang keempat adalah pembatasan sosial dalam skala besar. Pembatasan sosial dalam skala besar ini, misalnya melarang orang berkerumun, melarang kemudian anak-anak datang bersekolah karena kondisi yang tidak memungkinkan, lalu kemudian melarang orang-orang bekerja agar bekerja dari rumah saja, dan lain sebagainya. Tapi, Sobat RH sekalian, ada perbedaan esensial antara karantina dan
social distancing atau pembatasan sosial berskala besar ini, PSBB ini. Dalam karantina, pemerintah dibebani tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan pokok bagi penduduk yang berada di wilayah karantina tersebut. Bisa dibayangkan misalnya kalau DKI yang dikarantina, berapa juta orang yang harus dipastikan mendapatkan makanan, mendapatkan kebutuhan pokok, bahkan hewan piaraannya pun harus juga dipastikan pasokannya. Itu perintah undang-undangnya. Sedangkan kalau pembatasan sosial berskala besar, tidak ada perintah seperti itu. Tidak ada perintah untuk memasok kebutuhan. Kenapa? Kalau dalam karantina, pergerakan itu sangat dibatasi, bahkan di-lock. Tapi dalam pembatasan sosial berskala besar, pergerakan itu bukan di-lock sama sekali, tapi dibatasi. Karena itulah kemudian mungkin kita masih bisa belanja ke pasar, kita belanja ke supermarket dan lain sebagainya. Kita dihimbau untuk menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun atau dengan desinfektan dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak dijamin kebutuhan pokoknya oleh pemerintah pusat dengan bantuan pemerintah daerah atau pihak-pihak terkait. Karena perintah itu hanya berlaku ketika status karantina diterapkan, termasuk karantina wilayah. Persoalannya adalah kalau hanya sekedar himbauan untuk berada di rumah sementara kebutuhan pokoknya tidak dipenuhi, bagaimana orang bisa memenuhi himbauan tersebut kalau kehidupannya sangat bergantung dari uang harian hasil pekerjaannya, tukang ojek, buruh pabrik dan lain sebagainya. Sehingga bagi mereka, walaupun ada social distancing, ada pembatasan sosial skala besar, mereka akan tetap berpergian. Setelah Presiden Jokowi misalnya menandatangani Kepres mengenai kedaruratan kesehatan misalnya, ternyata kita lihat di jalan-jalan masih ada juga pergerakan masyarakat. Walaupun memang dari awal tidak sebanyak Jakarta biasanya, tapi mereka masih berpergian. Nah, karena itulah barangkali ketika ini dianggap nanti tidak efektif, rupanya muncul pemikiran untuk mengadakan yang namanya darurat sipil. Menurut saya pikiran ini sangat aneh dan melompat. Maka pertanyaannya, siapa pembisik Presiden Jokowi? Ini menurut saya pikiran yang melompat. Tidak mungkin rasanya Presiden Jokowi kemudian mewacanakan darurat sipil kalau tidak ada yang menyampaikan atau memberikan ide. Kita tahu bahwa darurat sipil itu diatur dalam Perpu nomor 23 tahun 1959. Perpu tersebut perpu yang dibuat pada era pemerintahan Bung Karno setelah munculnya dekret Presiden 5 Juli 1959. Kita tahu bahwa dengan munculnya dekret 5 Juli 59, sistem politik kita bergerak dari demokrasi liberal yang menurut penilaian pakar hukum, tata negara dan pakar politik serta sejarawan ke dalam demokrasi terpimpin, the guided democracy. Di mana dalam demokrasi terpimpin ini Bung Karno muncul sebagai penguasa yang menguasai semua cabang-cabang kekuasaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itulah beberapa disertasi misalnya, beberapa pendapat dari para ahli, termasuk Profesor Mahfud MD misalnya, mengatakan bahwa era pemerintahan Soekarno adalah era pemerintah otoriter, yaitu era demokrasi terpimpin 5966. Nah, tidak heran kalau misalnya seorang Presiden Soekarno pada saat itu memerlukan semacam payung hukum untuk menerapkan kondisi-kondisi yang bisa dibilang otoriter. Keadaan bahaya itu memberikan kewenangan luar biasa kepada penguasa darurat sipil, dalam hal ini presiden kalau secara nasional pemberlakuannya, untuk bisa melakukan apa saja, membatasi percakapan, menyetop internet, menyuruh orang di rumah saja, merampas barang orang tersebut suka atau tidak dan lain sebagainya. Karena itu kalau darurat sipil yang diterapkan untuk mengatasi COVID-19 ini, yang terjadi adalah bukannya kita kemudian bisa berharap bahwa COVID-19 segera hilang, enyah, dan kita hidup normal kembali, tetapi yang terjadi adalah kehidupan kita akan dikekang dan terkekang, dan kita tidak tahu lagi berapa lama itu akan terjadi. Karena itulah, Sobat RH sekalian,
tidak hanya mengkritik di jalan lurus ini, saya juga ingin memberikan masukan. Seandainya misalnya pemerintah kurang percaya diri untuk melakukan langkah-langkah yang jelas, tegas dalam hal penanggulangan COVID-19 ini, ya harusnya pemerintah dengan jujur, dengan rendah hati memohon bantuan atau partisipasi dari semua masyarakat, sehingga pendekatannya persuasi. Sebagai contoh misalnya, untuk menanggulangi COVID-19, maka misalnya pemerintah mau menerapkan yang namanya karantina wilayah, agar pergerakan-pergerakan itu bisa diawasi, bisa dibatasi. Mereka yang terpapar virus kemudian barangkali bisa diisolasi dan lain sebagainya, sehingga cepat pemulihan terjadi. Tapi menurut amanat undang-undang, kalau itu dilakukan, maka pemerintah pusat dengan bantuan pemerintah daerah dan pihak terkait bertanggung jawab atas kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut menurut PP yang baru itu tidak hanya pangan, tapi juga kebutuhan akan kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua masyarakat harus dipasok dengan kebutuhan tersebut? Kalau menurut undang-undang, iya. Tetapi mungkin partisipasi masyarakat yang bisa dilakukan adalah, karena kita di lockdown di rumah masing-masing, tidak boleh keluar rumah, dan ini adalah perintah misalnya, karena sudah dilakukan status karantina wilayah bahkan rumah misalnya, maka mereka harus dipenuhi kebutuhannya. Hanya mungkin bagi yang mampu harus membayar, tentu dengan harga wajar, dengan harga pasar yang berlaku dan yang berlangsung. Sehingga kalau karantina wilayah itu mau diterapkan, pemerintah harus menjamin pasokan bahan-bahan kebutuhan pokok dan menjamin ketika itu diperjualbelikan ke masyarakat yang mampu sebagai bentuk partisipasi, mereka membeli dengan harga yang sewajar-wajarnya. Sementara masyarakat lainnya yang mungkin tidak mampu, yang hidupnya bergantung pada pendapatan sehari-hari dan lain sebagainya, tetap aman hidupnya, tetap mendapatkan pasokan makanan walaupun tidak membeli. Selain itu, bisa juga dikombinasikan dengan kebijakan-kebijakan yang sudah pemerintah ambil saat ini. Misalnya memberikan keringanan atau bahkan pembayaran gratis terhadap listrik yang 450 watt, lalu kemudian memberikan diskon listrik dan lain sebagainya, atau kemudian memberikan bantuan tunai dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, paket-paket bantuan yang selama ini sudah berjalan. Yang penting bagi kita sesungguhnya bukan soal ekonominya saat ini, Sobat RH sekalian, tetapi sampai berapa lama kita akan hidup begini, hanya di rumah saja atau di rumah aja, sementara skenario untuk memberantas COVID-19 tidak pernah jelas dari pemerintah. Mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap sehat, dan tetap kritis serta konstruktif kepada bangsa ini. Itu saja Sobat RH sekalian, jalur yang pertama dalam channel ini. Ya, demikianlah Sobat RH, jalan lurus kali ini, jalur kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kemanusiaan kita. Jangan lupa ikuti edisi jalan lurus berikutnya, jalur berikutnya di channel ini, dan jangan lupa pula share, subscribe, comment, like, and share.